Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore menjelang malam hari ini Allah masih beri kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat waktu longgar, karena betapa banyak ya orang yang mungkin diberi kesehatan namun tidak punya waktu yang longgar. Jadi dan bahkan dua nikmat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya secara khusus gitu ya. Betapa banyak orang yang meninggalkan atau melupakan dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu longgar. Maka kita sebagai seorang muslimin mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat serta nikmat waktu longgar. Sesuatu yang bermanfaat tentunya diisi dengan amal soleh ya, yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di buku Umdatul Mar'ah yang sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu, dan ini memasuki hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima. Langsung saja saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anti ni'matun ala ahli baitiki fala tanquli ni'matan alaihim niqmatan alaihim. Anti, karena di sini adalah mukhatabah ya, orang yang diajak bicara adalah seorang wanita ya, maka di sini anti gitu ya. Anti ni'matun ala ahli baitiki. Wahai muslimah, wahai anak perempuan ya, orang muslimah, sesungguhnya anti kamu ya itu adalah nikmah ya, merupakan nikmat ala ahli baitiki yang Allah karuniakan untuk ahli baitiki, untuk keluarga. Fala tangkuli, maka jangan engkau pindahkan nikmat tadi menjadi niqmah ya, niqmah. Jadi beda satu huruf saja tapi masya Allah ya, bahasa Arab ya yang singkat, padat dan jelas. Beda satu huruf itu bisa merubah maknanya, bahkan makna yang drastis gitu ya, berkebalikan gitu. Jadi kalau ni'mah itu adalah satu karunia, kalau niqmah ya, niqmah itu adalah ya bisa diartikan satu malapetaka gitu ya, bencana. Maka kalau kita minta kepada Allah ni'mah, bukan niqmah, hati-hati. Ni'mah pakai ain, kalau pakai qaf niqmah itu adalah malapetaka, kehancuran ya, kebinasaan ya. Maka insya Allah kita sebagai seorang anak perempuan bagi orang tua kita sesungguhnya itu adalah nikmah bagi kedua orang tua kita. Nah, hadisnya bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, agak perbesar ya. Ja'at dimra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidah fa'a'taituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fa kharajat ya, thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhihi al-banati syai'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar ya. Kunna lahu sitran minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau Syaikhani ya. Syaikhani dalam hadis itu Bukhari dan Muslim. Nah, kita coba terjemahkan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya karena Aisyah ini adalah tidak lain, beliau adalah istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang terdekat Nabi. Beliau menceritakan, ya, mengkisahkan. Qalat, ya, dia berkata, ja'atni imra'atun, ja'atni, ya, telah datang kepadaku, gitu. Karena di sini menggunakan fi'il madhi, telah lampau. Gitu. Jadi dia mengkisahkan, menceritakan kisahnya, gitu.
suatu hari, suatu ketika gitu ya, telah datang kepadaku imra'atun, seorang wanita. Ya, imra'atun, seorang wanita. Ma'aha, ya, di sini ma'aha, bersamanya, bersama seorang wanita tadi, ibnatani, dua wanita. Kalau dalam bahasa Arab bintun itu satu wanita, maka di sini disebutkan ibnatani, ya, ibnatun itu satu wanita atau bintun, ya, sama maknanya. Ibnatani itu adalah dua orang anak, ya, dua orang anak perempuan. Tas'aluni, ya, tas'aluni ini disebutkan sebagai keadaan atau yang ya keadaan yang menerangkan ya si wanita tadi ngapain datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ternyata seorang wanita tadi tas'aluni, minta gitu ya, memohon, meminta. Ya, bahasa lainnya adalah mengemis gitu ya, minta-minta. Tas'aluni, ya, meminta kepadaku sesuatu gitu ya. Falam tajid indi ghaira tamrah wahidah. Kemudian Aisyah menyebutkan falam tajid indi ghaira tamrah wahidah. Aku tidak memiliki apapun gitu ya, kecuali tamrah wahidah, kecuali satu butir kurma. Masya Allah, ya, seorang istri Nabi, seorang istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan ini kita memperingatinya ya, di bulan ini ya, Nabi terakhir dilahirkan ya sebagai penutup dari para rasul, dari para nabi. Nah, di sini kita melihat keadaan rumah tangganya ya, keadaan kehidupan yang seperti itu ya. Bahwasanya Aisyah itu adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memiliki apapun ya, ghairu tamrah wahidah. Maksudnya di sini makanan gitu ya. Karena seorang wanita tadi mereka meminta sesuatu yang bisa dimakan. Gitu. Kemudian Aisyah tidak punya apapun ya, ghairu tamrah wahidah, kecuali hanya satu butir kurma, satu ya, Masya Allah. Fa'ataituha, ya. Kemudian Aisyah memberikannya kepada perempuan tadi, wanita tadi. Faqasamatha, ya, faqasamatha. Jadi seorang wanita tadi ketika mendapatkan ya atau mengambil kurma tadi, menerima kurma dari Aisyah tadi, beliau langsung qasamatha, membaginya, dibagi dua gitu ya. Bainabnataiha, ya. Kemudian diberikan kepada kedua anak perempuannya tadi, Masya Allah ya. Di sini mungkin yang sudah menjadi seorang ibu pasti pernah merasakannya begitu ya. Maksudnya ketika kita dapati makanan gitu ya, seorang ibu tuh rela lapar gitu ya, dan tidak tega melihat anak-anaknya yang kelaparan gitu ya. Jadi lebih baik saya yang lapar daripada melihat anak-anak saya yang lapar begitu. Jadi di sini seorang wanita tadi minta-minta ya untuk diberikan kepada kedua anaknya gitu. Summa qamat fakharajat. Kemudian seorang wanita tadi setelah selesai dari hajatnya ya, minta dari siapa? Aisyah tadi. Kemudian beliau berdiri ya, beranjak, kemudian beliau pergi gitu ya, kharaja, keluar maksudnya keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selang beberapa waktu fadakhalan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, maksudnya masuk siapa? Rumah atau bilik siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Fahaddatsuhu, haddatsa yuhadditsu, artinya menceritakan. Haddatsu, aku menceritakan, yaitu siapa? Aisyah, ya, Aisyah karena yang berkata tadi. Aku menceritakan kisah tadi gitu ya, kejadian tadi atau peristiwa tadi kepada siapa? Hu di sini kembali kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ya, kemudian Nabi setelah menyimak kisah seorang wanita beserta dua anaknya tadi, dua putrinya, maka Nabi bersabda, man yali min hadhil banat, ya, min hadhil banati, kata Nabi apa? Man yali, ya, barang siapa direpotkan begitu ya, barang siapa direpotkan ya dengan sesuatu untuk melayani anak-anaknya ya, min hadhil banat, putri-putrinya, khususnya adalah anak wanita begitu. Lalu dia berlaku baik kepada mereka, fa ahsana ilaihinna. Jadi orang tua tadi
merasa kerepotan dalam merawat putri-putrinya, tetapi ya orang tua tadi tidak mengeluh begitu, malah sebaliknya ahsana ilaihinna, ya berbuat baik begitu ya, merawatnya, mendidiknya, menyayanginya, ahsana ilaihinna, ya kunna lahu sitran minan nar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira kepada para orang tua. Apa di sini ya disebutkan kunna lahu sitran minan nar, ya bahwasanya seorang kunna, kalau di sini disebutkan kunna ya, banat putri-putri seorang anak perempuan ya, atau 2, 3 lebih gitu ya, karena di sini disebutkan kunna lebih, berarti lebih dari 2, 3 begitu ya ke atas, maka bisa menjadi sebuah hijab ya untuk orang tua dari api neraka. Jadi atau kalau di sini disebutkan menjadi tirai baginya dari api neraka, atau dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa tadi, ihsan, berbuat baiknya tadi ya, dengan dia mendidik putri-putrinya, tidak mengeluh ya dan lain sebagainya, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu akan dijauhkan dari api neraka, atau dia akan dijaga begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai baik. Nah, dari hadis ini ya, setelah kita coba terjemahkan, insya Allah bisa dipahami tentunya ya. Di sini ada beberapa fawaid atau faidah yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ya seperti biasa, setelah kita membaca hadis, kemudian menerjemahkannya, kita mencoba mengambil faidah atau kesimpulan dari hadis tersebut yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama, ya minal fawaid al-muta'alliqah ya di maudhu' al-hadis ya. Yang pertama adalah hirsu Aisyah ala sadaqah ala qillati ma fi baitiha min at-ta'am haitsu la tajidu illa tamrah wahidah ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu harasa, hirsun ya, hirsun. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ihris ala ma yanfa'uk gitu ya, bersemangat. Jadi Aisyah di sini bersemangat, Masya Allah. Beliau bersemangat untuk melakukan apa? As-sadaqah, melakukan sedekah ya. Meskipun ya keadaan beliau apa? Tidak memiliki apa-apa gitu ya. Ala qillati ma fi baitiha. Qillah itu qalil, sedikit, dan bahkan tadi disebutkan enggak punya apa-apa, enggak punya makanan kecuali hanya 1 butir kurma gitu. Maka dengan 1 butir kurma pun ya Aisyah bersedekah gitu ya. Bersedekah ya karena semangatnya tadi bahwasanya dengan bersedekah, karena ada satu redaksi hadis yang khusus gitu ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum wanita untuk tasaddaqna, bersedekah. Jadi sedekah di sini adalah sedekah apa? Sunnah ya, bukan sedekah wajib ya. Nah, di sini Aisyah mencontohkan kepada kita semuanya, kaum wanita ya, meskipun tak punya apa-apa itu tidak menghalangi seseorang itu untuk tetap bersedekah. Apa namanya, sedekah itu tidak harus menunggu kaya ya, agar apa misalnya saya harus punya uang sekian ya baru aku harus bersedekah, baru aku misalnya mengeluarkan sedekah. Harus menunggu kaya ya. Jadi karena mana qasad ya mimma lim shadaqatan, karena sungguhnya sedekah itu sendiri tidak akan mengurangi harta dari seorang hamba ya. Dan sedekah itu sendiri sangat umum ya, bisa dilakukan dengan apapun gitu. Jadi karena sedekah itu bukan apa, yang bisa melakukan sedekah itu tidak hanya orang kaya ya, akan tetapi ya bahkan orang-orang yang berjiwa kaya gitu ya, bahkan mereka yang bergemar mereka yang gemar untuk melakukan sedekah sebagaimana yang disebutkan tadi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi misalnya kita punyanya misalnya apa ya, sebutir apa, kalau dikiaskan dengan kita ya masyarakat Indonesia mungkin sepiring nasi ya, atau semangkok bubur ya, nggak punya apa-apa kok ternyata
ya ada orang yang minta-minta. Nah, orang yang minta-minta di sini kalau disebutkan tadi di dalam hadis bahwasanya memang wanita tadi memang minta-minta. Berarti zaman Nabi ada dong orang-orang yang minta atau pengemis, ada. Dan itu pengemis, kita boleh memberikan sesuatu kepada pengemis jika kita melihat memang beliau membutuhkan, gitu ya. Beliau membutuhkan dan tidak ada apa namanya usaha yang bisa dilakukan kecuali yang memang hanya meminta begitu ya. Akan tapi kalau pengemis tadi adalah orang yang kuat ya, misalnya laki-laki yang gagah kuat ya, maka apa namanya itu sudah ada fatwa khusus sendiri, bahkan ulama kita ya MUI sendiri dalam fatwanya itu melarang ya bagi kita untuk memberikan sesuatu kepada para pengamen ya. Jadi pengamen dan pengamis itu berbeda ya. Jadi kita pun memberikan sesuatu kepada sodakoh itu kita juga harus melihat sasarannya itu siapa agar betul bermanfaat. Baik, kemudian faedah yang kedua, fadlul ihsan 'ala al-banat was-sabr 'alaihinna wa anna man yaf'al dzalika yaqi nafsahu minan nar ya. Fadlul ihsan 'ala al-banat. Jadi keutamaan apa? Al-ihsan, berbuat baik kepada para anak-anak perempuan, para anak perempuan. Jadi sesuai dengan tema kita yaitu keutamaan mendidik anak perempuan. Jadi apa namanya tema ini atau pembahasan kita hari ini tidak dikhususkan hanya bagi kita yang sudah memiliki putra putri ya, khususnya dalam mungkin anak-anak perempuan, tetapi bagi antuna, bagi teman-teman di sini yang belum berkeluarga misalnya ya, atau sudah berkeluarga belum dikaruniai anak, ini adalah satu bab yang harus kita ketahui juga karena ini adalah sebuah ilmu begitu ya, karena dengan mengetahui kita pun menjadi alim, alimah khususnya kalau kita sebagai seorang perempuan. Artinya ilmu itu adalah hakikatnya mengangkat kebodohan, begitu ya, raf'ul jahl. Jadi faedah yang kedua di sini disebutkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, wasabru alaihinna, kemudian bersabar kepada mereka. Maksudnya mendidik anak-anak perempuan itu memang lebih lebih dikatakan lebih ekstra gitu ya, sabarnya lebih sulit ya dibanding dengan anak-anak laki-laki. Nah, wa anna man yaf'al dzalika yaqin nafsahu minan nar. Maka barang siapa tadi dia memiliki anak perempuan, kemudian dia berusaha mendidiknya dan sabar begitu ya, tidak mengeluh ya, dan dia berhasil mendidiknya sampai dia dewasa. Ya, kalau dikatakan kalau anak perempuan itu mengantarkan si anak perempuan tersebut sampai dia menikah dalam keadaan suci, maksudnya betul-betul dia menjaga, merawatnya, mendidik dan membekalinya dengan ilmu-ilmu agama, ya maka subhanallah ya dia akan dijamin masuk surga. Nanti ada hadis-hadis yang lainnya begitu ya yang mendukung. Nah, kemudian di sini di antara kenapa begitu ya? Kenapa ada keutamaan untuk anak-anak perempuan ya yang mungkin tidak didapati untuk anak-anak laki-laki. Nah, mungkin kita sedikit bercerita mundur begitu ya. Karena merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu ketika mereka mendapati istrinya melahirkan anak perempuan ya, mereka itu merasa mendapat satu kehinaan ya, satu hal yang akan memicu mungkin dirinya itu akan kedepannya itu tidak akan mendapatkan kesuksesan dan lain sebagainya ya, dengan hanya misalnya dia diberi kabar bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan ya, yang disebutkan dalam hadis atau disebutkan dalam ayat ya surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum ya bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ya, disebutkan di sini ketika pada saat itu ketika mereka ya diberi kabar bahwa istrinya tadi melahirkan seorang anak perempuan bil unsa gitu ya, walla wajhuhu muswaddan, wajahnya tadi muram ya, kemudian marah ya, wa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ya, dan dia marah. Dan bahkan dulu ada tradisi ya, ketika seorang anak yang lahir itu adalah perempuan maka dia dikuburkan secara hidup-hidup. Maka dalam surat yang di dalam juz 30 itu ya, nama surahnya wa idzal mau'udah tusuilat ya, wa idzal mau'udah tusuilat. Maka ayat ini
itu berkaitan dengan kebiasaan Arab jahiliyah dahulu ya. Mereka itu punya kebiasaan ketika istrinya melahirkan seorang anak perempuan itu mereka dikubur hidup-hidup. Maka nanti di akhirat ya, seorang bayi tadi yang dikuburkan hidup-hidup ya, al-mau'udah, seorang bayi wanita perempuan dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya. Ya, mereka akan ditanya sebab apa mereka dikuburkan hidup-hidup begitu. Nah, artinya di sini orang yang melakukan tersebut itu akan ditanya dan akan dimintai tanggung jawab. Nah, dari sini maka ya ketika Islam datang mengubah kebiasaan-kebiasaan itu ya jahiliyah tersebut ya, dan bahkan memberikan kabar gembira gitu bagi mereka yang mendapatkan putri ya. Ketika istrinya melahirkan seorang putri ya, kemudian mereka direpotkan dalam memelihara, merawat, ya, menafkahi dan lain sebagainya sampai besar, sampai sampai anaknya dinikahkan, ya, maka subhanallah itu ada jaminan-jaminan, ya, diantaranya tadi di sini, ya, dia direpotkan dengan memberikan nafkah bagi putri-putrinya, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Nah, kenapa, ya, mereka pada zaman dahulu ketika mendapatkan anak perempuan itu marah dan lain sebagainya, karena mereka menganggap anak perempuan itu adalah satu ujian, bala ya, satu ujian bagi mereka. Jadi mereka tidak suka begitu ya. Ada satu kisah yang menyebutkan kalau sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah menguburkan bayinya atau anak putrinya ya hidup-hidup. Nah, ternyata setelah saya coba cek ya kisah ini atau riwayat ini, ternyata riwayat tersebut ya yang meriwayatkan itu adalah orang-orang Syiah ya. Subhanallah, orang-orang Syiah. Artinya sahabat Umar radhiyallahu anhu itu tidak pernah menguburkan bayi perempuannya ya. Secara hidup-hidup itu tidak pernah. Karena putri Umar yaitu yang pertama yang paling besar itu adalah Hafsah, dan Hafsah itu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau ini hidup gitu ya sampai besar. Dan pada saat itu memang Umar ini saat punya putri ya Hafsah ini memang belum masuk Islam. Nah, ketika itu disebutkan Hafsah itu lahir sekitar Umar ya masuk Islam sekitar Hafsah ini sekitar usianya 4 atau 5 tahun. Tapi pada saat itu Umar tidak menguburkan putrinya dengan dalam keadaan hidup-hidup, dan kisah ini yang meriwayatkan adalah orang-orang Syiah. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu mereka sejatinya ingin membunuh ya karakter para sahabat, khususnya adalah khulafaur rasyidin ya, kecuali Ali karena memang yang mereka junjung itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu bahkan dalam doa-doa mereka itu dilaknat gitu. Mereka melaknat para sahabat-sahabat yang khulafaur rasyidin. Nah, salah satunya adalah Umar radhiyallahu anhu. Baik, kita coba lanjutkan. Yang ketiga, ya, syafaqatul ala auladiha as-sighar wa rahmatuha bihim. Jadi seorang ibu ya, itu asfaqu minal ab. Seorang ibu itu asfaq ya. Lemah lembut ya, penyayang. Itu ada karakter ada pada seorang ibu gitu ya dibanding seorang bapak. Nah, ada yang tahu tidak ya? Ternyata Masya Allah tadi saya dapat ilmu, subhanallah. Jadi seorang ibu, mengapa seorang ibu itu lebih penyayang dibanding seorang bapak gitu ya? Dibanding memang secara khilqahnya, penciptaannya memang seperti itu gitu ya. Seorang ibu itu diciptakan lebih penyayang, lembut ya. Makanya seorang anak-anak itu lebih nyaman ya berada di dekapan ibunya, terutama usia-usia balita gitu ya. Kalau suruh milih abi apa umi, akan sering lebih memilih itu umi, walaupun nanti yang kedua abi gitu ya. Maka ternyata di sini ya tadi saya dapat ilmunya kalau dalam ayatnya ya seorang Allah meniupkan ruh ya dalam janin yang sebelumnya ya, itu di antara prosesnya bahwasanya manusia Allah ciptakan dari air mani ya kan, ya kharaju min bainis sulbi wat tara'ib ya. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Jadi air mani tersebut keluar dari tulang sulbi ya, tulang sulbi di tulang ekor ya di belakang, bukan tulang ekor, tulang punggung ya, bainas sulbi tulang punggung, kemudian wat tara'ib. At-tara'ib ya, di sini saya dapati keterangan ya, at-tara'ib itu adalah
taribah, jamak dari taribah yang mana dia adalah tulang yang berdekatan dengan qalbun, ya. Jadi tulang dada begitu ya bisa dikatakan, dan dia lebih dekat dengan hati. Makanya ya seorang ibu itu karena terbentuknya janin itu kan tidak hanya dari laki-laki saja ya, tapi kerjasama begitu kan antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Kalau laki-laki airnya ya keluar dari tulang sulbi, adapun perempuan itu keluar dari tulang dada, yang mana dada itu lebih dekat dengan hati. Maka masya Allah di sini hikmahnya adalah seorang wanita itu lebih asyfaqu minal ab, lebih penyayang gitu ya, karena lebih dekat dengan hati. Sedangkan sulbun tadi ya, sulbun itu kan tulang belakang, tulang punggung. Makanya seorang bapak itu kan dia menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Dan tulang punggung sendiri itu kalau dikatakan dia lebih jauh dari hati gitu, maksudnya lebih dekat dada. Maka seorang bapak itu ya seperti itu karakternya gitu ya, dia mengayomi. Tapi untuk kasih sayang itu seorang ibu itu lebih lemah lembut dan lebih penyayang kepada anak-anaknya. Maka di sini syafaqatul ya, seorang ibu itu lebih penyayang dibanding seorang bapak, seperti itu. Baik. Kemudian yang nomor 4 di sini, khassal banatu bihada al-fadl lima fihinna min du'fin fitriyin. Kenapa seorang anak perempuan ya itu dikhususkan dengan keutamaan yang seperti ini begitu ya. Jadi memelihara, mendidik, merawat seorang anak perempuan memiliki keutamaan dibanding seorang anak laki-laki. Itu karena salah satunya adalah du'fun fitriyun. Mereka seorang putri wanita itu du'fun fitriyun, memiliki kelemahan dalam fitrahnya. Baik, karena di sini sudah azan, kita coba dengarkan azan sejenak. Ini dah tak sesuai. Nah, tengok saja. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi yang terakhir adalah nomor 4 ya. Boleh ceskan katanya. Yang keempat ya adalah keutamaan ya. Keutamaan ini dikhususkan bagi al-banat ya, putri-putri. Jadi anak-anak perempuan. Karena fitrahnya tadi dhaif, lemah begitu. Sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya, di antara wanita itu adalah akalnya kurang ya, kemudian agamanya juga berkurang gitu ya, dengan mengalami haid dan lain sebagainya. Maka sebab-sebab inilah begitu ya, maka para orang tua itu mendapatkan keutamaan tersendiri bagi mereka yang berhasil yang mendidik putri-putrinya ya, mengantarkan mereka, menikahkan mereka dalam keadaan baik-baik. Artinya mereka ini dalam keadaan suci ya, mereka ini dalam menjaga auratnya ya, senantiasa berpegang teguh dengan keimanan dan ketakwaan dan sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang berat ya bagi orang tua menjaga putri-putrinya agar tetap dalam keadaan istiqomah begitu. Nah, jadi kemudian maka hal ini bagi seorang laki-laki ya, mungkin seperti kita beri ada gambarannya, misalnya seorang orang tua ya, biarkan anaknya keluar, misalnya anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda ya, karena penjagaan untuk seorang anak perempuan itu lebih ketat, lebih ekstra gitu ya. Karena seorang wanita itu dia harus berhijab, memakai pakaian yang tertutup dan lain sebagainya. Maka seorang orang tua yang membiarkan anaknya mungkin keluar ya, ada rasa was-was lebih dibanding mereka orang tua yang memiliki anak laki-laki gitu ya. Karena laki-laki itu ya, dia laki-laki di luar itu ibaratnya nggak akan ada yang menggoda gitu lah ya. Adapun seorang anak perempuan begitu ya, begitu mereka balik ya, sudah pinter mungkin berhias dan lain sebagainya. Bahkan seorang wanita yang nggak berhias pun ketika dia keluar, para setan ini sudah menghiasi mereka begitu ya. Artinya akan banyak orang-orang yang menggoda mereka ya dan lain sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang
bentuk ujian bagi para orang tua untuk mendidik putri-putrinya yang kalau dikatakan di sini dia sampai balik ya dalam keadaan suci, dia sampai diantarkan ya, sampai dinikahkan dalam keadaan suci, maka aujabat biha ya, aujabat biha al-jannah, dia akan mendapatkan surga begitu ya. Man ala, kalau dalam hadisnya ya, man ala jariyataini hatta tablugha, maka jaa yaumal qiyamah ana wa huwa dhamma asabi'ahu. Jadi barang siapa ya orang tua yang direpotkan, ala di sini ya direpotkan dengan menafkahi, merawat ya, ala jariyata ini dua orang perempuan. Nah, jariyah ini bisa termasuk ya putri-putrinya ya, atau tidak harus anak kandung ya, tidak harus anak kandung, maksudnya dia mendapatkan mungkin kewajiban untuk menafkahi anak-anak yatim ya yang berada di tanggungannya, maka dia termasuk di dalamnya begitu. Maka kata Nabi, barang siapa dia mampu ya menjaganya, merawatnya, mendidiknya hatta tablugha, sampai mereka ini baligh ya. Nah, menurut ahlul ilmi keterangannya baliknya perempuan itu ketika mereka haid, dan tidak sampai haid saja, maksudnya tanggung jawabnya itu tidak sampai situ saja, sampai betul-betul mereka melepaskannya, mereka menyerahkannya kepada suami-suami mereka, maka masya Allah mereka akan masuk surga bersama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dhamma asabi'ahu ya, dan beliau mengarahkan ya, menunjukkan jarinya itu seperti ini. Jadi orang tua yang mampu mengarahkan ya, mendidik, memelihara putrinya ya, putri-putrinya dengan baik sampai dia dinikahkan ya dalam keadaan suci, maka masya Allah ada satu keutamaan tersendiri ya. Kemudian di sini fakufi'a min man ahsana ilaihinna fir ri'ayati bil wiqayati minan nar. Tadi pahalanya adalah dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang kelima, al ihsanu ilal banat yashmulun nafaqah alaihinna. Jadi berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu mencangkup apa saja? Di sini yashmulu an nafaqah alaihinna, yaitu memberikan nafkah, salah satu yaitu nafaqah secara lahir dan batin tentunya ya, wa kiswatahunna, kemudian memberikan kiswah itu adalah pakaian. Jadi nafkah di sini ya makan, minum ya, kemudian ya kalau dalam bahasa kita kan sandang pangan itu ya, wa kiswatuhunna, pakaian yang ma'ruf ya. Jadi kalau anak perempuan, karena anak perempuan itu ada batasan-batasan auratnya, maka seorang ya ayah dia harus tahu pakaian seorang wanita, seorang anak perempuan itu yang pas itu seperti apa, yang layak itu seperti apa. Maka ketika itu seorang ayah sudah menunaikan, maka masya Allah ya, ini sudah termasuk yang di dalam hadis ini tadi, wa kiswatahunna wa ta'dibahunna, dan tidak itu saja ya, hendaknya seorang ya al-ihsan tadi termasuk di dalam itu adalah ta'dib ya. Ta'dib itu adalah mendidik ya, mendidik putri-putrinya. Jadi di antara bentuk pendidikannya ya dikenalkan ya bagaimana seorang anak wanita itu harus bergaul ya, dia bergaul dengan siapa, dan ketika keluar harus ditemani mahramnya ya, dan lain sebagainya. Wa ta'limahunna bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya, dan semuanya itu dilakukan dengan al hikmah wal mau'izah wal hasanah, dengan cara yang baik ya, dinasihati dengan yang baik ya. Sesekali misalnya memang dirasa perlu ya untuk memberikan satu pelajaran ya, ketika memang seorang anak perempuan ini melakukan satu kesalahan, maka boleh ya ada satu hal yang dirasa perlu ya, mungkin dengan memukulnya, tapi dengan memukulnya pun tidak boleh memukul areal wajah ya, mungkin kakinya, daerah yang tidak menimbulkan ya, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan satu kesakitan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu ketahui oleh para orang tua akan kewajibannya untuk seorang anak. Nah, dan nafkah pun itu tidak hanya bagi seorang anak perempuan ya, bagi seorang anak laki-laki pun itu ada kewajiban, karena ini disebutkan dalam ayat ya, wa 'alal mauludi lahunna ya,
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini adalah satu kewajiban bahwa nafkah ya bagi seorang kepala rumah tangga itu adalah hukumnya wajib, dan itu kewajiban ini disebutkan dalam ayat dan hadis dan ijma para ulama begitu ya. Seorang ayah, seorang bapak itu wajib menafkahi keluarganya, istrinya, anak-anaknya ya. Itu tadi disebutkan di dalam ayat ya, bahwasanya seorang ayah itu wa 'alal maulud ya, orang bapak itu ada kewajiban baginya untuk memberikan nafkah bil ma'ruf, yang layak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dalam keseharian kita makan itu 3 kali sehari, maka seorang bapak itu punya kewajiban ya untuk menafkahi keluarganya ya, menyediakan makanan 3 kali sehari ya. Pakaian misalnya, pakaian yang layak ya bagi seorang wanita, bagi para wanita ya, pakaian yang layak itu adalah dengan menutupi aurat-auratnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu kewajiban. Kemudian ada satu hadis ya, ancaman bagi para orang tua yang menelantarkan tanggungannya ya, karena di sini kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaquta. Jadi seseorang itu dianggap melakukan sebuah perbuatan dosa jika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, jadi istrinya, putri-putrinya tadi ya. Maka betul ya, seorang orang tua itu diuji dengan kelahiran anak-anak ya, atau keturunan. Maka subhanallah. Jadi sebetulnya setiap yang diterima oleh kaum muslimin ya, itu menjadi sebuah karunia, juga menjadi sebuah ujian. Ya, punya anak itu ujian baginya, tidak punya anak itu juga ujian bagi dirinya. Maka semuanya itu adalah sebetulnya ujian gitu ya. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Sabarkah kita atau bersyukur seperti itu. Nah, kemudian yang keenam di sini al-amru bis-sabri ala tarbiyatil banat yadullu ala annahunna imtihan wa bala ya, wabtila liman ruziqna ya, liman ruziqahunna. Jadi perintah untuk bersabar bagi mereka para orang tua yang mentarbiyah atau mendidik anak-anaknya ya, mendidik anak-anaknya. Ini yadullu ala annahunna, ini menunjukkan bahwa mendapatkan seorang ya putri ya, itu adalah sejatinya ibtila, ujian gitu ya, ujian bagi mereka. Jadi apakah mereka itu akan bersyukur yang kemudian mereka mendidiknya, ataukah mereka akan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu gitu ya, mereka akan marah ya, yang kemudian malah berbuat perbuatan dosa besar begitu. Nah, jadi bagi mereka yang bersyukur, maka hendaknya dia mendidik putrinya tadi, memeliharanya ya, yang kemudian mengantarkan sampai ke pelaminan begitu. Maksudnya di sini adalah sampai dia balik, yang kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki ya. Kembali pada nafkah tadi ya, poin. Jadi yang saya coba pelajari tadi dalam bab fikih, nafkah orang tua ya, bagi orang tua itu wajib menafkahi putra-putrinya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan bagi anak-anak laki-laki, sampai kapan dia wajib dinafkahi ya. Di sini seorang anak laki-laki wajib dinafkahi itu sampai dia balik ya, dan yaqdir ala iktisab. Kemudian sampai dia balik dan dia mampu untuk mencari penghasilan sendiri, sampai dia berpenghasilan gitulah ya. Jadi bagi anak laki-laki, orang tua menafkahinya itu sampai dia balik dan dia mampu mandiri gitu ya, mandiri secara finansial, ekonomi ya. Ketika dia mampu berpenghasilan, maka orang tua sudah tidak punya tanggung jawab lagi untuk menafkahinya. Adapun pendidikan maka itu masih terus berlanjut pendidikan dalam arti mengarahkan ya, jika dia salah ya menegurnya dan lain sebagainya, itu tetap gitu ya, tetap ada kewajiban bagi orang tua untuk anak laki-laki. Adapun ya seorang anak perempuan kewajiban nafkahnya bagi orang tua itu sampai dia menikah ya, sampai dia menikah. Artinya ketika dia menikah, orang tua tadi sudah tidak punya kewajiban. Jadi kalau belum menikah bagaimana? Kalau belum menikah, maka
orang tua jika dia memungkinkan jika dia berpenghasilan maka dia masih punya kewajiban untuk menafkahi si putrinya tadi ya. Bagaimana dengan putrinya jika dia sudah berpenghasilan dan lain sebagainya? Secara kewajiban orang tua masih punya kewajiban begitu. Adapun misalnya si anak tadi seorang putri tadi ya, dia karena sudah berpenghasilan maka akhirnya dia mungkin malah yang membantu sebaliknya kepada orang tua, maka ini adalah sebuah sedekah atau satu kebaikan untuk si putri tersebut. Nah, jadi sampai bedanya adalah kalau laki-laki tadi ketika dia sudah mampu untuk mandiri, mampu untuk berpenghasilan, maka orang tua tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, adapun seorang perempuan ya, anak perempuan itu sampai dia menikah. Nah, sampai dia menikah maka tugas orang tua dalam mendidik pun juga sudah selesai. Kenapa? Karena si wanita tadi, putrinya tadi sudah diserahkan kepada seorang laki-laki atau suaminya, yang suaminya ini nanti akan melanjutkan ya pendidikan orang tua begitu. Maka suami itu akan diberikan tanggung jawab lebih begitu ya, akan istrinya mendidik istri-istrinya. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya, ini mukhatabnya, lawan bicaranya adalah para pemimpin keluarga ya. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Maka seorang bapak untuk anak-anaknya, putri-putrinya, seorang suami untuk istri-istrinya mungkin kalau istrinya lebih dari satu gitu ya, atau putri-putrinya juga. Nah, ini adalah sedikit tambahan terkait dengan nafkah. Nah, bagaimana jika seorang anak tadi dia sudah balik ya, anak laki-laki tentunya. Sudah balik, sudah besar, tapi miskin gitu ya. Tidak mampu untuk bekerja atau mungkin dia sudah berusaha dan lain sebagainya tapi masih belum ya, qadar Allah begitu ya. Usaha bisnis tapi gagal ya. Jadi karyawan, kadang ya ini itu dan lain sebagainya tapi masih kurang dan lain sebagainya. Apakah bagi orang tua tadi masih mendapatkan kewajiban untuk memberikan nafkah ya? Nah, di sini Syekhul Islam ditanya hal tersebut, kemudian beliau menjawab na'am ya. Orang tua tadi masih memiliki satu kewajiban untuk menafkahi anaknya yang tadi walaupun dia secara usia sudah balik ya, secara kemampuan finansial ya, teman-temannya sudah bisa bekerja dan sebagainya, dia sudah bekerja tapi qadarullah ya, dia miskin begitu. Maka orang tua yang mampu, kalau seandainya orang tuanya kaya begitu ya, maka orang tua pun juga masih memiliki kewajiban untuk membantu putranya tadi. Adapun seorang putri ini sampai dia menikah begitu. Kalau beliau belum menikah maka itu adalah termasuk tanggung jawab orang tua. Nah, ini kembali nanti kepada zakat gitu ya. Biasanya setahun sekali zakat fitrah. Nah, jika kita misalnya saya sebagai seorang istri, maka orang yang wajib menanggung zakat saya itu adalah orang yang wajib memberikan nafkah saya, yaitu suami. Nah, bagaimana dengan putri-putri atau seorang anak-anak perempuan? Maka dia yang membayar zakatnya itu adalah orang tuanya, karena orang tuanya lah yang berkewajiban memberikan nafkah pada dirinya. Nah, bagaimana jika seorang putri tadi sudah berpenghasilan, apakah boleh dia membayarkan zakat dirinya dan orang tuanya? Maka itu pun diperbolehkan begitu dengan mungkin persetujuan orang tua, dan itu adalah satu kebaikan untuk dirinya. Tapi secara kemampuan gitu ya, secara kewajibannya itu tetap orang tua yang harus mengeluarkan zakat tersebut. Allahu a'lam. Nah, kita coba lanjutkan. Di sini faedah yang berikutnya ya, tadi yang keenam ya. Li'anna tarbiyatahunna wa ri'ayatahunna as'ab. Nah, di sini disebutkan bahwa mendidik ya, memelihara anak perempuan itu lebih sulit gitu ya. Lebih sulit dibandingkan anak laki-laki. Sebagai contoh tadi kasus misalnya sama-sama keluar, maka orang tua itu akan lebih risau, akan lebih khawatir ya anak putrinya keluar dibanding anak laki-lakinya keluar. Contoh bahkan ini ada satu kisah ketika orang tua itu sudah menikahkan putrinya, rasa kegelisahan itu tetap ada begitu ya. Berbeda dengan seorang anak laki-laki menikah, ya udah gitu ya. Orang tua itu sudah bahkan merasa dia akan membiarkan gitu ya, atau biarkanlah anak saya berkarya dan sebagainya dalam mulai memikul tanggung jawab gitu ya. Akan tetapi orang tua yang menikahkan putrinya begitu itu masih ada rasa kerisauan di dalam hati.
apalagi misalnya ketika putrinya itu ya mungkin suaminya belum secara finansial belum apa, maka ini orang tua itu begitu risau, ya, gelisah, ya, khawatir gitulah ya, khawatir. Dan bahkan tidak banyak, ya, tidak sedikit lah ya, tidak sedikit orang tua ini ketika putrinya dilamar, salah satu pertanyaannya kerjanya apa, kan begitu ya, kerjanya di mana, mungkin bahkan penghasilannya berapa. Ini sebetulnya bukan duniawi semata yang diinginkan oleh seorang ayah tadi, akan tetapi ini semuanya adalah beliau menginginkan satu kebaikan untuk putrinya gitu ya. Beliau memastikan pengen putrinya ini dalam keadaan baik-baik saja begitu. Maka masya Allah di sini ya orang tua, terutama mungkin seorang ayah, ketika putrinya tadi sudah diambil orang lain itu rasa kekhawatiran, rasa kegelisahan itu tetap ada dibandingkan dengan anak laki-laki. Maka betul seorang putri, seorang anak wanita itu adalah ujian untuk orang tuanya begitu. Nah, kemudian kita coba cek, masih ada 3 poin ya. Kita coba selesaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertanyaan. Yang ke-7 di sini ya. Yang tabiqu hadzal fadl al-'azim 'ala man 'ala bintaini fa aktsar. Nah, di sini ya termasuk juga gitu ya. Atau keutamaan ini ya akan diberlakukan juga begitu ya bagi mereka yang mendidik ya, yang memelihara 2 anak. Kalau tadi kan disebutkan 3 anak, 2 anak bahkan satu anak, karena sejatinya 1, 2 dan 3 itu 1 anak saja tetap itu ada rasa kerepotan dan lain sebagainya itu tetap ada, dan maka semuanya pahala itu menyesuaikan dengan kesulitan begitu ya. Al-ajru biqadril masyaqqah gitu. Kemudian yang ke-8 di sini yanalu hadza al-ajr kullaman rabba al-bana. Dan ini adalah satu kabar gembira bagi mereka yang mendidik seorang anak wanita ya. Baik mereka itu adalah bapaknya, ibunya ya, atau ghairuhuma. Ghairuhuma itu selain orang tuanya begitu. Maksudnya mereka yang mendidik anak-anak yatim. Seperti di rumah-rumah yatim piatu itu ya, karena ada anak-anak yang perempuan, maka bagi mereka yang mendidik, merawat, memelihara itu termasuk di dalamnya. Jika dia ikhlas lillahi ta'ala, memelihara, mendidik dan sebagainya sampai si anak-anak yatim tadi besar, tumbuh besar ya, dan dalam keadaan dalam keadaan dia beriman kepada Allah begitu ya, tidak berbuat dosa besar ya, seperti perbuatan zina, naudzubillah, maka subhanallah para pendidik tersebut termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini, man ala jariyataini, karena siapa direpotkan menafkahi, memberikan satu kebaikan untuk 2 orang ya, putri ya, maka dia akan dimasukkan dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, kemudian yang terakhir di sini wafil hadis dilalatun ala fadli injabil banat. Hadis di atas ini menunjukkan satu keutamaan ya, keutamaan bagi mereka yang melahirkan seorang putri ya. Banat yang melahirkan banyak anak-anak perempuan begitu ya. Kemudian wa annal mar'atal lati la tunjibudz dzukur la yu'addu dzalika nuqsanan fiha. Adapun wanita ya, seorang ibu yang tidak melahirkan anak-anak, kan ada ya Masya Allah sebagian seorang ibu itu melahirkan berkali-kali tapi laki-laki semuanya. Ada seorang ibu yang melahirkan tapi Masya Allah perempuan sampai ke-7 pun masih perempuan. Maka ini semuanya adalah satu keutamaan bagi dirinya ya, akan tetapi bukan berarti mereka yang tidak melahirkan anak-anak perempuan itu satu nuksan, tidak, bukan satu kekurangan bagi mereka. Dan ini adalah sudah Allah takdirkan gitu ya, melahirkan anak laki-laki maupun perempuan itu sudah satu takdir yang Allah sudah gariskan bagi mereka. Jadi wala tu'aqabu aw tuhjaru, bahkan ya bagi mereka yang tidak melahirkan anak perempuan itu tidak diiqab misalnya, ini tidak berlaku dalam Islam. Aw tuhjaru, diusir misalnya ya. Oh ini nih kamu nggak melahirkan anak perempuan gitu ya. Kalau coba kamu melahirkan anak perempuan, pasti kan kita mendapatkan keutamaan ini dan itu dan lain sebagainya. Ini adalah satu pemahaman yang tidak benar ya, tidak dibenarkan.
ala kulli hal ya, hadis ini diangkat, hadis ini dituliskan di sini menunjukkan atau memberikan satu motivasi bagi para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan yang mereka direpotkan, yang mereka mendapatkan kesulitan dalam mendidik anak-anak tersebut, maka bergembiralah ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beri kabar kepada para orang tua tersebut ya, bahwasanya akan dijauhkan dari api neraka. Ada hijab ya, penghalang ya dirinya dari api neraka. Tentu ya, jika dia betul-betul memelihara putri-putrinya tadi ya, tidak membiarkan putrinya bergaul dengan siapa saja ya, berboncengan di mana saja misalnya ya, teleponan ya, chatting dengan siapa saja misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih mungkin di era modern seperti sekarang ini adalah agak sulit begitu ya, karena subhanallah mungkin dalam mendidik pun juga harus disesuaikan dengan porsinya. Nah, di sini sebetulnya saya berbicara atau mengangkat tema ini bukan berarti saya orang yang paling paham akan pendidikan ini gitu. Bahkan saya sendiri, putra saya baru 2 dan semuanya laki-laki. Ya, di sini saya sekedar menyampaikan ya dan memberikan motivasi bahwasanya inilah satu keutamaan yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Nah, kesimpulannya ya dari pembahasan tadi di sini bahwasanya ada 3 hadis ya yang saya coba pelajari. Yang pertama hadis yang di sini ya, yang di sini tadi disampaikan bahwasanya ketika seorang wanita, seorang ibu punya 2 putri ya, kemudian dia dilelahkan, direpotkan dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan hijab ya, hijab dari api neraka. Kemudian hadis yang lain dalam redaksi yang lain, kisahnya Aisyah juga, dia didatangi oleh seorang wanita tetapi membawa 2 putri, dan pada saat itu Aisyah punya 3 kurma ya, punya 3 kurma yang diberikan kepada mereka. 1 ibunya, 1 putrinya, dan yang 1 untuk putrinya yang lainnya. Akan tetapi ketika putrinya tadi sudah makan gitu ya, sudah makan dan ibu tersebut pengen makan kurma jatah dirinya ya, si anak tadi minta lagi, yang kemudian akhirnya ibu tersebut membagi kurma tersebut ya, diberikan kepada kedua putrinya. Jadi ibunya tadi nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak makan apa-apa. Maka masya Allah di sini Rasulullah mengabarkan ya pada orang yang tersebut itu bahwasanya innallaha qad aujaba ya, innallaha qad aujaba biha al jannah. Jadi ya, orang yang berbuat seperti tadi itu adalah jaminannya adalah surga dan akan dijauhkan dari api neraka. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga tadi adalah man ala jariyataini, orang yang direpotkan menafkahi ya 2 putri saja. Nah, untuk ya hadis yang ketiga ini adalah bagi mereka yang meskipun itu bukan putrinya ya, maka termasuk di dalamnya. Bahwasanya nanti mereka akan di surga mereka bersama Rasulullah. Rasulullah menunjukkan 2 jarinya seperti ini ya, Rasulullah dan si pendidik tersebut. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan kali ini ya, dan kita coba lanjutkan ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,